Halo, apa kabar Anda, Hardliner? Saya Jose Marwoto, senang sekali bisa menemani Anda di program Indonesia on Leadership yang dipancarluaskan di seluruh jaringan radio Hardline dan juga Anda bisa saksikan di YouTube channel kita di Heartland Network. Nah, edisi kali ini luar biasa karena kita akan ngobrol tentang generasi Z. Kalau kita baca teori-teori tentang generasi, memang ada istilahnya generasi Z ya, yang lahir kalau nggak salah tahun 96 atau 97 gitu ya, sampai tahun eh, 2000 berapa tuh Pak Lili? Ya, macam-macam ya, Macam-macam ya. macam-macam ya. Tapi biasanya dipakainya tahun 1998 sampai 2010 Oh, generasi 2010 Z. ya. Oke, itu generasi Z Ya, dan bagaimana perilaku mereka, karakter mereka tentu berbeda dengan generasi X ataupun juga generasi Y karena mereka memang lahir dalam situasi di mana teknologi berkembang cukup jauh ya, cukup pesat gitu. Dan ketika mereka lahir di situ, hidup dalam atmosfer seperti itu, dan itu pasti membentuk cara berpikir mereka, perilaku mereka, dan juga karakter mereka. Nah, di edisi kali ini Indonesia on Leadership akan membahas tentang hal itu, perusahaan-perusahaan seperti apa sih yang menjadi idaman atau juga dikejar oleh teman-teman adik-adik kita dari generasi Z ini. Saya bersama dengan Pak Tommy Watimena, beliau adalah CEO dari Giant, dan juga ada Pak Lili Agung, pengelola dari Galeri Haji. Saya akan sama Pak Lili dulu. Pak Lili, selamat sore Pak Lili. selamat sore, Mas Yose. Selamat sore, hard listener dimanapun juga berada dan 50 jaringan radio hard listener yang ada di Indonesia. Hari ini, hard listener dimanapun juga berada, kita akan membahas tentang perusahaan seperti apa yang menjadi pilihan generasi Z ya. Sebelum masuk ke wilayah itu, kita lihat dulu sensus ya, sensus penduduk, komposisi penduduk Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik. Itu kita harus lihat dulu teman-teman. Ternyata teman-teman hari ini ternyata generasi Z yang mana kelahiran antara tahun 1998 sampai 1920 itu jumlahnya ada 27,94. Itu generasi Z. Sementara generasi milenial X itu 21,88%. Generasi saya. Sementara generasi senior saya, generasi baby boomer 11,56. Jadi generasi Z ini sekarang menjadi salah satu generasi yang paling banyak komposisi penduduknya. Berada di angka 27,94%. Kita umpamakan 28%. Itu artinya bahwa generasi Z itu di tempat kerja sekarang sudah banyak ada di tempat kerja. Seperti komposisi penduduk Indonesia itu sebetulnya mirip dengan komposisi pekerja yang ada di organisasi kita, apapun juga organisasi kita. Mayoritas sekarang sudah dihuni oleh generasi milenial sama generasi Z. Generasi saya sudah semakin minoritas, generasi senior saya semakin minoritas. Artinya teman-teman semuanya bahwa organisasi apapun juga, perusahaan apapun jenisnya juga harus memperhatikan yang mayoritas. Dalam hal ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Itu menjadi titik pijak kita, pembahasan kita hari ini. Bagaimana caranya agar organisasi kita, perusahaan kita menjadi pilihan generasi Z? Hari ini teman-teman semuanya kita kedatangan sahabat saya Pak Tommy Winata dari Great Giant Food tahun 2022 atau 2023 ditabalkan menjadi salah satu perusahaan yang menjadi pilihan generasi Z. Menarik ini Mas Yose. Mengapa Ya. menarik? Mhm. Satu, biasanya yang menjadi perusahaan idaman itu adalah perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal orang, perusahaan-perusahaan yang memang reputasinya sudah luar biasa. Yang Ya. kedua, yang menjadi pilihan itu biasanya perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Great Giant Food, walaupun tiap hari kita makan produknya, pisang itu Mas, segala Ya. macam itu produk Giant Food itu Mhm. hanya sedikit orang yang tahu ya. Dan ini adalah perusahaan yang sudah sangat lama sekali, produknya juga sangat luar biasa. Salah satu produknya kalau nggak salah nanas itu terbesar nomor 2 di dunia, hanya kalah dengan Del Monte.
Mhm. Jadi perusahaan Giant Food itu menghasilkan nanas terbanyak di dunia, nomor dua, hanya kalah dengan Del Monte. Tapi perusahaan ini tidak terkenal ya teman-teman. Hanya beberapa orang yang mengetahui perusahaan ini, apalagi bagi generasi-generasi milenial, generasi Z Alpha ini. Thomas Friedman tahun 2020, 2000-an itu kan ada bukunya yang sangat terkenal ya. Lexus and Olive Tree ya. Ya, jadi Olive Tree. Jadi ini perusahaan bukan perusahaan Lexus, tapi perusahaan yang Olive Tree, ya. Perusahaan-perusahaan yang berbasis kepada pertanian. Menjadi perusahaan, salah satu perusahaan yang diminati generasi Z. Ini bagi saya sangat-sangat luar biasa. Kita akan mendengarkan bagaimana caranya Giant Food akhirnya menjadi pilihan generasi masa kini. Itu Mas Yose, pengantarnya seperti itu. Langsung aja ke Pak Tommy nih ya, Pak. Pak Tommy, kalau pengalaman Anda di gerejanya sendiri seperti apa, Pak? Sejauh mana generasi Z itu juga Bapak kelola di sana, Pak? Terima kasih Pak Lili, Pak Yose, dan salam untuk semua hard listener dimanapun Anda berada. Salam sehat semuanya. Jadi memang pembahasan ini menarik Pak, karena tadi dibilang bahwa secara population, secara komposisi dari populasi Indonesia sekitar 27% atau 28% adalah generation Z, yang kalau kita lihat jumlahnya berarti sekitar 75 juta orang. Ya, sedangkan milenial mungkin sekitar 65 sampai 69 juta. Jadi Pak Lili tadi sudah menyebutkan bahwa ini adalah populasi terbesar, segmen populasi terbesar dari bangsa kita yang piramidnya sangat muda. Sebelum saya mau ngomongin spesifik tentang Generation Z, karena saya sama dengan Pak Lili, saya generasi X, jadi saya ingin menjelaskan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar di lintas generasi ini. Jadi kalau generasi saya itu sangat status oriented, ya. Dari kita itu di-drive oleh status, kemudian kita juga suka ngumpulin aset, jadi tukang beli ruko, ngumpulin tanah, rumahnya banyak dan sebagainya. Karena apa? Karena orang tua kita itu pas-pasan hidupnya, hidup susah, ya. Kamar satu isinya rame-rame, ya kan, kemudian apa namanya, rumah juga terbatas, jadi kita mengalami masa-masa yang dimana tidak gampang, sehingga kita sangat berorientasi terhadap status. Kalau generasi sebelumnya baby boomer itu kerja itu ibarat hidup dan mati, itu kerja adalah disiplin, hidup dan mati, serius kerja, nggak boleh dibuat-buat dan sebagainya. Sedangkan X generation seperti saya, kalau Pak Lili ingat, kita itu motonya adalah we work hard, we party hard. Artinya kerja dulu baru boleh senang-senang gitu ya, Pak Ose. Jadi kasarnya kita itu mesti punya rumah dulu, ya punya mobil dulu, baru jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kemudian datangnya millennial generation yang namanya experience generation, karena di-drive oleh sosial media. Jadi millennial generation adalah generasi yang tidak mencari status tapi mencari experience. Artinya apa? Sebelum punya rumah, sebelum punya mobil, jalan-jalan ke luar negeri dulu, ya kan? Kalau kita nggak terpikir generasi kita, ya gimana lagi teman-temannya pada holiday luar negeri, di Instagram holiday di Italia, holiday di mana, Santorini. Masa saya holiday di Purwokerto? Jadi apa namanya? Jadi mereka sangat terdrive oleh yang namanya experience, dan ini menjadi generasi yang sangat passion driven. Jadi follow your passion generation. It's about me, dan sangat narsis. Jadi tiap tiap minggu ganti baju, nampang di sosial media dan sebagainya, sehingga mereka disebut generasi yang narsistik, atau adalah me generation yang mengutamakan passion dan experience. Nah, generation X ini sangat berbeda sebetulnya. Belum terbentuk ya, tapi sudah banyak riset yang mengatakan bahwa Z generation ini berbeda dengan kakak maupun kakak sebelumnya, yaitu millennial generation. Karena satu, mereka tadi yang dibilang Pak Lili, mereka lahir antara 1997 2012. Jadi mereka mungkin nggak ingat bahwa ada masa-masa handphonenya BlackBerry, ya. Tahun 2011 2012 itu 90% orang Indonesia itu menggunakan BlackBerry. Mereka tidak ingat, mereka lahir benar-benar the truly native digital. Jadi mereka mampu menggunakan teknologi secara sadar
dan mereka adalah part dari teknologi itu. Nah, perbedaan yang mendasar adalah kalau millennial generation adalah mencari tentang passion, ya, experience, dan Z generation ini jauh lebih dalam menurut saya. Mereka seeking truth, lebih purposeful, lebih mencari apa makna tentang kerjaan dan kehidupan. Nah, ini implikasinya apa yang paling mendasar buat perusahaan. Perusahaan-perusahaan dituntut oleh milenial ini untuk menjelaskan kenapa perusahaan itu berdiri. Visinya apa, misinya apa. Kalau cuma cari duit doang, mereka tidak tertarik. Ya, kalau generasi saya nggak ada masalah. Yang penting duit ada. Makanya generasi kita itu come up dengan term yang namanya maximize shareholder return. Wah, jadi kita jagoan nih. Di generasi X itu jagoan untuk memaximize return dari investment, making money, profit oriented dan sebagainya. Tapi Z generation mereka mempertanyakan, ya, company-company itu apa yang dia lakukan? Ya, mereka ingin tahu apakah yang dikhotbahkan atau yang di-preach di vision dan misinya itu dilakukan. Sehingga mereka ingin mengetahui man behind the gun. Orang-orang seperti saya, mereka ingin lihat kehidupan saya secara sosial, dan mereka ingin lihat aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh saya sebagai pribadi maupun perusahaan-perusahaan ini. Nah, apa yang kita lakukan? Tadi kan Pak Lilik bilang bahwa perusahaan yang saya pimpin ini adalah perusahaan yang mendasar. Ya, tetapi kemarin tahun lalu Pak Lilik, Pak Ose, terjadi perubahan yang cukup fundamental. Biasanya kita itu terima lamaran sekitar 3.000-an per tahun. Tahun lalu kita mendapat lamaran sekitar 15.000. Jadi kita naik 5 kali lipat. Nah, kenapa bisa naik 5 kali lipat? Karena begitu kita jelaskan bahwa company yang seperti kita yang sangat memperhatikan lingkungan, pineapple plantation itu berseberangan dengan bertetangga dengan kaum gajah di Lampung. Gajah pun kita urus, dan kita memastikan bahwa dampak lingkungan sosial, environment, sustainability, dan kita jelaskan bahwa bisnis kita itu adalah circular. Artinya apa? Circular, setiap sampah yang kita hasilkan, kita create value dari sampah itu. Contoh yang paling, ada 2 contoh yang bisa saya berikan. Satu, kalau Pak Jose atau Pak Lilik sempat minum produk kita yang namanya Rejuve di mall-mall itu yang dari jus. Nah, itu produk yang bagus, berkualitas yang bagus, dan itu dibuat dengan campuran 100% alami dari kita punya buah jus, karena base-nya adalah nanas atau pineapple. Untuk orang membuat jus seperti kita 100% mahal. Tapi karena kita banyak ekses dari buah nanas kita olah, kita campur, kita jadikan jus, sehingga jus yang kita hasilkan berkualitas tinggi dengan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dan untuk meniru atau menduplikat produk ini hampir dibilang tidak mungkin. Karena kalau tidak mempunyai perkebunan pineapple yang luas, tidak mungkin mempunyai akses seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari yang namanya circular economy. Yang kedua adalah tadi yang Pak Lili bilang, bahwa kalau pisang nggak laku, mau dikemanain? Ya, kita buat keripik pisang, Pak Lili, dengan harga yang sangat terjangkau daripada dibuang. Kalaupun dibuang pun kita jadikan untuk pakan larva maggot. Ya, jadi kita jadikan jadi kita generate namanya black soldier fly maggot yang untuk dikeringkan, bisa untuk pakan ternak, dan bisa dijadikan untuk pakan ikan. Bayangkan, dari buah busuk yang tidak harganya, kita ternakan untuk jadi pakanan larva. Dari larva itu kalau kita basah, kita jual sekitar 8.000. Kalau kita kering, itu bisa value-nya berlipat-lipat lagi. Kalau pakanan itu kita kasih makan ikan atau ayam, value-nya berlipat-lipat lagi. Kemudian kalau kita ikannya ikan koi, itu berlipat-lipat lagi. Dan ini adalah konsep yang namanya kita namakan circular. Artinya apa? Setiap titik yang kita generated excess atau waste, kita jadikan ide-ide bisnis baru. Nah, ternyata sambutannya luar biasa untuk anak-anak generation Z ini. Jadi mereka percaya bahwa company yang kebetulan saya pimpin ini mampu memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun environment, maupun lingkungan, kemudian termasuk pada binatang, dan sehingga ketertarikan mereka untuk join terhadap company. Dan itu didiskusikan di internet sebagai salah satu
company yang mereka ingin join karena itu mempunyai tujuan dan impact yang jelas selain financial. Kurang lebih seperti itu Pak Yose, Pak Lili. Pak Lili, menarik ya Pak ya, Pak Lili ya. Iya, Ternyata iya, iya. anak-anak ini lebih kritis ya, lebih dalam tadi tujuan hidupnya gitu ya. Jadi ketika ada perusahaan yang memberikan dampak, maka mereka tertarik untuk bergabung. Dampak terhadap ekologi, terhadap orang lain, idealismenya luar biasa ya. Iya, Iya, saya kira hanya teori itu Mas. Ternyata Iya. menjadi sebuah sebuah apa namanya kebenaran ya, kebenaran yang sekarang dialami, sekarang dipilih oleh teman-teman generasi Z. Menarik sekali ini Mas Yose ya. Dan sebetulnya kan makna tentang pekerjaan ini kan sudah lama ya, sudah lama menjadi perbincangan ya. Bagaimana menggabungkan antara etika dan bisnis, bukan etika atau bisnis. Kalau zaman kami dulu, zaman kita Mas Yuse, Pak Topi kan etika atau bisnis. Kalau kita iya, mengedepankan etika, bisnisnya turun. Kalau kita mengedepankan bisnis, etikanya nggak jalan. Tapi Hmm. hari ini di banyak perusahaan itu menggabungkan etika dan bisnis. Menjalankan etika artinya berpihak kepada kemanusiaan, berpihak kepada lingkungan, berpihak kepada alam, sekaligus menjalankan bisnis, berpihak kepada keuntungan. Dan saya lihat Great Giant Food ini keuntungannya selalu luar biasa, menjadi salah satu penyumbang ya, penyumbang yang bagus di grup Gunung Sewu. Menarik sekali ini. Dan itu ternyata diminati oleh generasi-generasi Z, Mas Rezi. Tantangannya apa sih Pak Tommy ketika mereka anak-anak yang memang lahir dari situasi teknologi yang tinggi seperti itu, iya. dan pasti juga tadi seperti kita katakan ya, perjuangan hidup mereka kan tidak seperti orang tua mereka atau opa oma mereka kan gitu kan. Apa tantangannya soal mentality mereka? Apakah memang semua positif atau ada challenge tertentu bagi mereka? Yang pasti memang mereka punya ketahanan secara mental itu berbeda dengan generasi sebelumnya karena keadaan yang susah itu juga menempa mental ya. Jadi Mhm. apa generasi saya dengan Pak Lili kan kita mengalami ya masa-masa susah ya kan ya dan bersentuhan langsung dengan kadang-kadang hal-hal yang apa namanya yang di luar sekolah dan akademis dan anak-anak sekarang tuh lebih terproteksi Hmm. seperti itu. Jadi secara mental memang saya melihat bahwa X generation lebih resilient atau lebih tangguh. Makanya, uh, nah, yang paling di dalam konteks leadership adalah authenticity. Jadi mereka mampu melihat bahwa kalau zaman dulu itu pemimpin itu bisa melakukan yang namanya pencitraan, ya. Jadi apa? Seakan-akan atau memproyeksikan dirinya menjadi seseorang yang sebetulnya bukan dirinya. Nah, tantangannya adalah tadi itu mereka itu bisa mencium yang namanya pencitraan karena mereka sangat fasih di dalam dunia digital ya jadi cara-cara yang sifatnya bukan real atau pencitraan yang bukan otentik pasti akan terdeteksi dengan baik. Nah, sekarang masalahnya yang terbesar adalah what kind of leadership yang kita bisa ajarkan dengan mereka. Nanti mereka mau jadi pemimpin-pemimpin seperti apa? Karena apa? Karena ilmu yang saya dapat, kalau saya kan bosnya kan baby boomer. Baby boomer itu adalah orang yang disiplin, militaristik, setengah diktator, ya kan? Jam pagi jam 8 masuk, pulang jam 5, tapi kalau jam 5 pulang dimarahin, pulang harus jam 8 gitu kan. Dia kan kasarnya kan kayak gitu, kerja keras. Nah, hal-hal yang kita pelajarin pada waktu kita menjadi leader dari generasi sebelumnya itu tidak bisa dipass on, tidak bisa kita ajarkan ke generasi berikutnya karena mereka mempunyai cara berpikir dan cara berinteraksi yang berbeda. Nah, itu sehingga kita juga dituntut untuk menjadi pemimpin yang berbeda. Artinya gini, untuk generasi-generasi yang milenial maupun Z generation, satu tentang definisi tentang kepemimpinan itu jauh sudah sangat berubah. Mungkin saya kalau dibilang lebih mirip sebagai pelatih sepak bola sebetulnya Pak Fauzi daripada apa namanya. Jadi saya memperhatikan mereka bermain secara tim, memastikan Hmm. bahwa setiap individual itu bisa berkembang dan diberikan tempat dan mereka bisa melakukan dan di-acknowledge mereka ininya
tapi saya tidak bisa memerintah mereka. Jadi kita harus melakukan yang namanya freedom within framework. Sebagai leader saya menyiapkan framework ini, tapi harus tetap mereka bisa berinteraksi dengan freedom. Karena gini, karena mereka tidak terbatas dengan jam kantor. Buat mereka gini, ngapain mesti masuk jam 5 pagi, jam 8 pagi, orang macet. Yang penting Bapak butuhnya kapan proyeknya jadi? Senin kan? Kalau Senin jadi, emang mesti saya masuk kantor ya? Saya kerjain Sabtu Minggu juga nggak ada masalah kan? Tapi Jumat belum tentu saya masuk kantor. Jadi sangat-sangat result oriented, ya. Ya. Jadi sangat-sangat result oriented dan mereka mampu menggunakan teknologi dengan bagus dan COVID itu juga menyebabkan mereka lebih fleksibel. Nah, challenge terbesar dari milenial maupun Z generation adalah kakinya itu mesti nginjek bumi. Nah, tadi itu bilang Indonesia itu marketnya kan sangat piramid, ya. Jadi banyak keadaan masyarakat Indonesia atau pasar Indonesia yang sebenarnya adalah di desa-desa, di kampung-kampung dan sebagainya. Nah, kemampuan anak-anak Z dan milenial yang terutama educated dari kota besar itu social skill-nya itu harus dikembangkan dengan baik. Kalau X generation terpaksa, bukan terpaksa, kita tumbuh di situ, kita berada di dalam situ. Jadi interaksi kita dengan masyarakat yang atas, tengah, bawah itu kita bisa bergerak dengan gampang. Nah, kalau set generation itu belum terbiasa itu tadi. Yang itu yang tugas terbesar saya adalah memastikan bahwa mereka nginjak kakinya di bumi, pinter-pinter tapi kakinya nginjak di bumi dan mampu berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama yang di kelas bawah. Itu yang menjadi challenge-nya. Pak Yose dan Pak Tommy, keterangan dari Pak Tommy ini mengingatkan saya pada budaya sebuah perusahaan digital tahun 80-an. Ada perusahaan digital, saya lupa namanya, tahun 80-an memiliki kredo. Dan ternyata kredo ini sangat tepat untuk menggambarkan apa yang dikatakan oleh Pak Tommy tadi ya. Ada 5 kredo, Mas Yose dan hard listener. Yang pertama, bisnis adalah ekosistem, bukan medan perang. Ternyata generasi Z memaknai itu bahwa bisnis itu ekosistem, bukan sekedar persaingan. Ekosistem itu berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada lingkungan, termasuk tadi ekonomi sirkular tadi. Yang kedua, kredo yang kedua itu perusahaan adalah komunitas, bukan mesin. Jadi di dalam perusahaan ini bukan mesin loh. Saya sebagai karyawan ini bukan alat, tapi saya ini adalah komunitas yang memiliki jiwa, yang memiliki kehormatan, yang memiliki harga diri. Itu kredo yang kedua. Kredo yang ketiga mengatakan begini, manajemen adalah pelayanan, bukan kontrol. Seperti tepat dikatakan oleh Pak Tommy tadi, menjelaskan bahwa apa yang dikembangkan di Giant Food itu bukan kontrol, tapi adalah melayani. Bagaimana seluruh manajemen, level-level manajer kepada karyawan adalah melayani. Yang keempat, ini menarik, tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Tommy, pemimpin itu adalah mentor, bukan mandor. Saya tepat seperti yang dikatakan Pak Tommy tadi, saya dididik oleh generasi baby boom, generasi orde lama lah. Saya ini kan orde baru, dididik oleh generasi orde lama yang mandor, yang militeristik dalam tanda kutip. Hari ini enggak. Pemimpin itu adalah mentor. Pemimpin itu adalah sahabat, bukan mandor. Lalu yang menarik, kredo kelima dari perusahaan itu mengatakan begini, karyawan itu adalah mitra, bukan pembantu. Jadi Pak Tommy, kalau saya masuk di grid Giant Food, kata teman-teman generasi Z, saya ini adalah mitranya Pak Tommy loh. Saya bukan pembantunya Pak Tommy loh, karena saya sebagai mitra, saya akan memberikan diri yang terbaik. Karena saya sebagai mitra, saya akan bekerja berbasis kepada inovasi, berbasis kepada kreativitas, dan akan menunjukkan hasil yang terbaik buat organisasi. Menarik sekali, ternyata kredo perusahaan yang tahun 80-an, ternyata justru implementasinya hari ini, dan itu dilakukan oleh generasi Z. Saya baru tahu. Saya kira generasi Z tidak seperti itu. Ternyata seperti dikatakan oleh Pak Tommy, generasi Z adalah seperti itu. Jadi kita pantas bangga nih Mas Yose dengan generasi Z yang menggabungkan antara lingkungan, profit, dan perusahaan. Itu sedikit tambahan dari saya.
Pak Tommy ada tanggapan? Eh, Sangat-sangat setuju. Jadi piramid kepemimpinan yang seperti yang Pak Lili bilang adalah hari ini adalah terbalik. Kalau dulu CEO yang paling atas, sekarang justru CEO yang paling bawah. Karena CEO artinya melayani eh, bawahannya berikutnya melayani bawahannya berikutnya bawah. Sehingga yang terjadi adalah seluruh organisasi itu akan melayani masyarakat atau customer-nya dia. Ya, kalau itu dilakukan dengan baik, sebetulnya itu ada benefit. Eh, saya hidupnya juga nggak terlalu stres sebetulnya Pak Ose. Karena apa? Pressure itu datang bukan dari saya. Kalau tiap hari saya datang marah-marah, umur saya bisa pendek. Ya kan kalau dari zaman dulu kan yang nge-push bosnya, Pak Ki kamu mesti ini yang tadi yang Pak Lili bilang, mandor style. Nah, tapi kalau itu mesin itu berjalan atau secara engagement itu berjalan karena mereka punya keinginan untuk melayani customer-nya, berbuat baik untuk negaranya, berbuat baik. Itu akan terjadi mekanisme yang dengan natural. Jadi sebetulnya nggak ngapa-ngapain. Leader seperti saya, tugasnya ngapain? Tadi bilang itu mentoring tugasnya. Jadi tugas yang terbesar adalah mentoring, memberikan mereka kesempatan. Karena begini, kenapa style yang baby boomer generation itu berbeda? Karena gini, pada waktu saya kerja pertama kali, Pak Lili juga waktu itu, terjadi gap yang luar biasa antara bos dengan anak buah. Jadi bos kita itu sangat-sangat berpendidikan. Lulus lulus kuliah aja udah jarang ya Pak Lili. Apalagi sekolah luar negeri. Itu jarang banget. Ya kan? Sekarang semua anak-anak hampir dibilang ya S1 ya, bahkan banyak yang master, lulus luar negeri banyak banget. Jadi ini pertama kali di dalam konteks leadership generasi yang masuk lebih pintar daripada generasi berikutnya. Nah, itu yang enggak. Jadi artinya apa? Tugas saya memfasilitasi, memastikan bahwa setiap orang yang masuk dengan potensi yang jauh lebih pintar dan lebih hebat dari saya, itu difasilitasi sehingga tugas saya memastikan bahwa potensi-potensi ini kalau diberikan kesempatan, ya, diberikan ekosistem yang bagus, itu akan luar biasa berkembangnya. Jadi sebetulnya saya mau nyuruh mereka juga nggak tahu mau nyuruh kemana juga karena banyak banyak sekali hal yang saya masih belum mengerti maupun yang belum jelas. Nah, itu tadi yang kredo-kredo itu yang tadi Pak Lili jelaskan itu sebetulnya pemikiran ini sudah lama, Pak Lili, sudah ada lama. Cuma memang itu masih terganggu dengan pemikiran-pemikiran profit, short term gain dan sebagainya itu di mana didrive oleh ketamakan generasi kita. Mohon maaf ya, kita kan itu maximizing profit at any cost. Problem dari X generation adalah kita itu jagoan memaximize profit, shareholder return, but at any cost. Sehingga kita adalah the biggest polluter. Ya, sampah itu dari ciptaan sampah pollution itu ciptaan dari generasi kita sebetulnya Pak Osi. Dan mungkin generasi berikutnya melihat bahwa itu is not sustainable dalam melakukan kerjaan sehingga mereka flipping ke arah situ. Jadi balik lagi yang tadi Pak Lili bilang itu kredo-kredo itu dan mereka itu sekarang tidak terorganize berdasarkan demografik. Artinya kalau kita dulu kan mohon maaf ya, rada sara ya kan ya, suku, agama, kelas itu rada penting ya kan ya zaman kita dulu ya. Sekarang ini anak-anak sekarang ini mereka organize berdasarkan interest, berdasarkan purpose. Jadi tidak peduli latar belakang, sosial kelas, agama, race-nya dan sebagainya. Mereka itu organize berdasarkan tujuan. Dan itu yang akan menyebabkan mereka tadi yang lebih komunal, lebih community dan sebagainya. Sehingga title-title yang zaman dulu kelihatannya mentereng, itu dipertanyakan oleh mereka. Jadi orang ini kerjaannya apa sih? Title-nya begini. Vice President of ini gitu loh. Itu apa sih kerjaannya? Impact-nya apa? Dia ngasilin apa? Nah, itu dipertanyakan tuh sama anak-anak sekarang. Ya kan? Kalau kita kan status zaman dulu. Pokoknya penting VP dulu. Direktur dulu, ya kan? Sekarang mereka mempertanyakan, direktur ini kerjanya apa gitu? Gitu. Oke, jadi lebih ke fungsi ya, manfaat gitu ya, result oriented, impact ya. Lebih ke impact. Lebih ke impact. Jadi ada perubahan. Ini ternyata tadi Pak Tommy bicara tentang maksimalisasi ya. Ternyata ini berkaitan erat ya. Ada perubahan dari maksimalisasi ke optimalisasi. Maksimalisasi itu berbicara tentang profit. Maksimalisasi itu berbicara tentang
aset. Sekarang berubah kalau orang berbicara itu optimalisasi. Optimalisasi itu berbicara tentang manusia. Optimalisasi itu berbicara tentang lingkungan. Optimalisasi itu berbicara tentang bumi. Ternyata makna kata ini impact-nya luar biasa, Mas Yosi. Baru tahu sekarang maknanya maksimalisasi dan optimalisasi. Tadi kan Pak Tommy bicara maksimalisasi, maksimalisasi dan saya tarik loh, selalu berbicara maksimalisasi ke aset, maksimalisasi ke profit ya. Sekarang itu tetap ya, itu tetap. Jadi tapi kita juga harus berpandangan ke depan juga ya. Jadi pemimpin hari ini kan berbicara hari ini operation ya, profit segala macam, sekaligus Ya. berbicara masa depan kan kira-kira begitu. Fungsi kita di wilayah itu. Begitu Mas Yosi dan hard listener semuanya. Oke, Pak Tommy, apa dampaknya kalau sebuah perusahaan tidak mampu mengakomodir kultur budaya yang nyaman bagi generasi Z? Mereka kan pasti nggak mau ya. Dan apa dampaknya kira-kira, Pak? Pertama ada dua dampak. Satu, sebagai prinsip dari suatu organisasi yang sifatnya profitable harus menjual kan Pak. Ya kan ya, kita harus menjual. Nah, di dalam penjualan konsumen kita ya akan semakin lama akan datang dari dua generasi ini, milenial dan Z generation. Jadi mereka akan mempertanyakan, kamu jual sama saya, ya, kamu mau cari duit dari saya, boleh cari duit apa saya, tapi apa yang kamu lakukan? Mereka akan mempertanyakan begitu. Dan company yang struggle untuk menjawab pertanyaan itu akan ditinggalkan. Ya. Yang kedua sudah pasti mengenai war of talent dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan, dan mereka ini juga sangat entrepreneur, mereka tidak harus kerja dari perusahaan. Jadi konteks mengenai tadi konteks employee itu berubah menjadi mitra. Kalau mitra artinya kita equal. Kalau equal lah, kamu bawa apa? Saya bawa ini gitu. Mereka akan mempertanyakan itu kan dari konsep yang mitra tadi. Mereka akan struggle. Yang ketiga, di dalam konteks bisnis, setiap company yang tidak melakukan do good to the planet akan dipajakin, Pak. Jadi misalnya gini, contoh yang paling simpel yang sekarang sudah di depan mata, kalau Pak Jose beli mobil elektrik, ya, itu kan pajaknya kecil kan? Ya. Ya kan? Dan kalau memberi pakai fossil fuel, nah ini di dunia bisnis juga yang ada namanya carbon tax. Artinya company-company yang tidak melakukan kegiatan positif terhadap planet, yang mereka masih net emitter negatif terhadap karbon, mereka harus beli pajak, beli carbon tax itu, dan itu dipajaki. Dari mana carbon tax itu dapatnya? Dari perusahaan-perusahaan seperti saya yang mengeluarkan karbon positif. Jadi setiap kali saya melakukan sesuatu yang positif terhadap lingkungan, saya menjadi yang namanya carbon tax. Karbon itu bisa diperdagangkan, kita jual di kayak Bitcoin ya. Sekarang sudah mulai ada, dan itu dibeli oleh company-company yang melakukan. Nah, jadi kena 3 kali pukulan, Pak Jose. Untuk company yang tidak melakukan itu. Tadi yang saya bilang, konsumen yang anak-anak muda akan mempertanyakan tentang brand mereka, misi mereka, yang kemudian untuk mendapatkan resources. Yang ketiga, secara regulasi nanti mereka akan dipanis baik secara untuk mendapatkan pinjaman lebih mahal bunganya, kemudian mereka mesti membayar carbon tax dan sebagainya. Sehingga momentum untuk menuju ke situ itu ada di hampir di setiap lini. Oke, menarik ya. Kalau saya baca dari background Bapak nih ya, great people, great food. Lalu ada 3 tagline ya, nutritious and delicious, growing a better future. Itu apa ya? Strength through synergy gitu Pak ya. Ini saya baca aja saya tertarik loh Pak. Ini memang didesain untuk generasi Z ya Pak ya, desainnya ya. Ya, sebetulnya ya enggak lah, karena sebetulnya generasi kita itu sebetulnya juga engage dengan hal yang seperti itu. Cuma dulu ya itu dikasih dogma tentang mesti profit. Sebetulnya juga ada keinginan, setiap itu kan prinsip good human being ya, untuk kontribusi something. Jadi pada waktu kemarin barusan saya mendapatkan engagement report survei dari karyawan saya. Jadi GGF itu engagement score-nya itu 90%, jadi sangat-sangat tinggi. Indonesia itu rata-rata sekitar 67%. Jadi dan ini rata-rata di semua umur, Jadi
ternyata misi dan visi yang seperti itu ternyata itu sebetulnya antar generasi sebetulnya, engagementnya Hmm. antar generasi. Apabila ada tim atau leader yang memberikan direction ke sana, dan itu Hmm. harus di-prove bisa menghasilkan duit nggak gitu ya. Itu karena ini kan kita bukan NGO, ini bukan charity organisasi, jadi harus win di setiap lini. Ternyata itu membuat semua generasi itu sangat engage. Dan at the end of the day, company itu kan sebetulnya cuma nama ya Pak Ose ya. Ya Ya, kan ya, isinya kan orang-orang. Jadi saya itu selalu bilang I'm not managing company, I'm managing people. Karena isinya ya, orang. ya. Kalau nggak cuma papan nama doang. Itu. Menarik, menarik, menarik. Oke. Ya, Pak Lili ada tanggapan, Pak Lili? Ya, sebelum jauh kita harus tahu dulu sih produk-produk dari Great Giant Food itu Betul, apa. betul. Jangan-jangan teman-teman itu memperkirakan Great Giant Food itu perusahaan teknologi yang sangat luar Ya. biasa ya. Seperti itu ya. Enggak loh, perusahaan yang sangat membumi, hasil bumi yang tiap hari kita makan. Bisa dijelaskan dulu Pak Tommy? Ya, jadi Great Giant Food itu sebetulnya lahir sekitar 1973 ya. Wah, asal mulanya jual tapioka atau singkong ya kan ya, perusahaan singkong. Kemudian kebetulan diberikan lahan di Lampung yang cukup besar sekitar 34.000 hektaran gitu ya. Dan Mhm. dari situ foundernya itu, kalau yang lain pada milih menanam kelapa sawit, nah kemudian founder-foundernya itu memilih untuk berbeda. Jadi pertama kali udah bagus sejarahnya, berani beda. Jadi menanam nanas ya. Kalau enggak ini udah jadi perusahaan kelapa sawit ini kalau enggak. Ya, dan di dalam perjalanannya kita itu sekarang Pak Lilik sudah menjadi yang terbesar di dunia. Jadi untuk Oh, proses pineapple nggak banyak yang tahu memang, karena 95% itu produk kita atau bisnis kita itu hampir dibilang terserap di pasar luar negeri. Jadi 95% proses pineapple kita itu ke market seperti Eropa, seperti Amerika dan seluruh dunia. Hmm. Ada 65 negara yang kita ekspor. Dan Hmm. selain kita menanam pineapple yang dibuat kaleng tadi, kita juga sisa lahannya kita tanam singkong, kita tanam pepaya, kita tanam banana, Cavendish banana, ya, terus kemudian jambu dan beberapa macam lainnya, sehingga kalau mungkin Pak Osi dan Pak Lili tahu merek Sunpride pisang kita yang Cavendish itu ada di mana-mana. Nah, Oh, tapi kita juga bekerja sama dengan petani-petani. Jadi ini yang kita gerakan ekonomi pedesaan. Jadi ada 1.500 petani yang kita ajak kerjasama untuk nanam pisang di mana-mana. Karena gini, simpel aja. Kalau pisang semua dikirim dari Lampung, rusak kan. Jadi yang paling hmm. bagus adalah dikirim dari sekitarnya. Jadi kita bekerja sama dengan para petani sekitar 1.500-an begitu, dan harapannya kita bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan sekitar 3.000-an. 3.000 Oh, petani ke depannya. Nah, ini penting Pak Ose dan Pak Lili, karena problem di Indonesia kita itu, pernah saya baca datanya, nggak tahu ini akurat atau nggak, belum, tapi saya pernah baca datanya bahwa Indonesia itu kita adalah apa, food waster atau buang-buang makanan terbesar nomor 3 di dunia. Jadi hmm. nomor 1 itu Arab Saudi, nomor nomor 2 USA, nomor 3 Indonesia. Tapi Wah. bedanya kalau Arab Saudi dan USA, makanannya itu dibuang oleh konsumen. Kalau di Hmm. Indonesia itu 46% itu tidak nyampe ke konsumen. Jadi terbuang di kebun, Oh, rusak di kebun, rusak di kebun. Jadi sehingga kita itu di dalam hunger index atau indeks kelaparan kita nomor 77, ya, kurang gizi. Kemudian kemarin saya baca datanya, kita adalah negara nomor 1 yang rata-rata penduduknya terpendek di dunia, hmm. 158, nomor 2 itu kalau nggak salah Burundi, Afrika. Jadi terjadi gap yang luar biasa. Jadi Hmm. Anda bayangkan, negara kita yang kaya alam, sumber daya alam, buah-buahan, sayuran, itu makanannya itu rusak di kebun. Nggak Hmm. nyampe. Nah, Pak Jokowi kan sudah membangun infrastruktur, itu sudah mendingan tuh, nyampe semua.
Dan itu adalah challenge saya sebagai part of the solution dari negara kita, memastikan bahwa kita membangun jaringan supply chain ke seluruh Indonesia sehingga para petani itu bisa menjual barangnya ke kita dan kita bisa salurkan ke masyarakat Indonesia sehingga mereka itu bisa menikmati konsumsi buah Hmm. segar. Nah, buah segar sendiri itu problem di Indonesia karena kita makan impor luar Ya, biasa banyaknya. ya. Jadi impor kemarin itu kita defisit sekitar 19 triliun rupiah Hmm. untuk makan apel, jeruk, sama anggur kalau nggak salah. Satu lagi apa saya lupa. Ya kan, kita defisit. Bayangin kita 19 triliun kita buang untuk beli buah-buahan impor. Sementara negara kita itu tropical. Saya yakin anaknya Pak Lele, anaknya Pak Yose udah banyak mungkin yang nggak pernah melihat buah-buahan yang kita makan pada waktu kita kecil seperti cerme, lobi-lobi dan sebagainya. Mereka udah nggak tahu, lihat pohon aja udah nggak tahu pohonnya apa. Yang mereka tahu apel Washington, mungkin jeruk Mandarin dan sebagainya. Ini sangat Oh. menyedihkan menurut saya. Nah, dari situ kita mefokuskan, kita build supply chain yang namanya untuk buah segar ke seluruh Indonesia dan kita sudah ekspor ke Jepang, ke Singapura dan sebagainya. Nah, dari situ sirkular ekonominya masuk ke konsumen produk seperti jus tadi, kemudian Hmm. keripik, suatu hari kita bisa bikin yogurt dan sebagainya. Sebagai salah satu impact dari kalau kita bikin bisnis buah segar kan pasti ada yang kualitasnya nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan nggak mungkin kayak pabrik semuanya kualitas nomor 1 Ya. dan itu kita akan jadikan ke konsumen produk. Nah, sisanya seperti kulitnya dan sebagainya kita jadikan pakan ternak. Jadi kita itu adalah Hmm. nomor 2 terbesar untuk penggemukan sapi atau di Indonesia. Jadi kita punya ribuan sapi, Pak. Untuk Oh. apa? Untuk karena simple, mereka makan dari sisa buah kita. Kalau nggak bisa dimakan sapi pun, tadi yang saya bilang dijadikan maggot dan sebagainya, sampai dijadikan energi dan pupuk kompos dan sebagainya. Dan itu yang saya bilang tadi, yang namanya circular economy. Misalnya Hmm. stemnya dari nanas itu kita jadikan enzyme bromelain, yang itu bagus untuk pharmaceutical. Marketnya di Eropa itu sangat besar, harganya sangat mahal, dan selalu kekurangan demand. Nah, itu adalah bisnis-bisnis kita. Jadi saya ulangin ya, kita punya bisnis proses pine yang terbesar di dunia, kemudian fresh fruit di Indonesia, kita punya cattle protein, ya termasuk ayam juga, kemudian kita punya bisnis plant based yang tadi itu cassava maupun bromelain untuk yang mungkin lebih sifatnya B2B sifatnya. Hmm. Dari itu kita membuat yang namanya ekosistem. Sebagian besar di Hmm. Lampung tadi membuat ekosistem dan dari situ kita ajarin ilmu kita ke Ya. petani-petani itu dengan harapannya ya para petani itu bisa maju bareng dengan kita. Nah, ini yang saya selalu jelaskan ke anak-anak muda bahwa we try to make the difference in Indonesia dengan bisnis model seperti ini. Wow, keren sekali ya Pak ya. Iya ya. Wah. Ternyata ternyata data saya keliru. Saya kira nanas nomor 2. Sekarang ternyata udah nomor 1 mengalahkan Del Monte. Itu data saya Barusan. kira-kira 5 tahun yang lalu. Pertanyaan selanjutnya dengan pola bisnis seperti itu Tapi yang sebentar hidup. Pak, intermezzo Ya. Pak. Saya kemarin tuh buat satu survei nih Pak Tommy. Iya, Rejuve itu bagian dari produk Bapak ya berarti ya? iya, iya, iya. Bagian Karena dari ekosistem ya. saya survei ke 300 orang Pak. Itu top of mind di Tangerang aja sih. Produk Iya, minuman jus kesehatan ya. iya, Minuman jus untuk kesehatan itu Rejuve nomor satu loh Pak. iya. Yang di top of Ya, mind dari masyarakat Tangerang. Ya, karena nggak dicampurin apa-apa, Pak. Benar-benar ya. 100%. Jadi saya garanti itu benar-benar 100% dari buah-buahan murni. Gulanya juga pakai jus pineapple. Jadi Oh, wow. nggak ada pengawet, nggak ada apa-apa. Jadi Hmm. kalau kalau makan ya udah pasti seger. Kalau minum Iya, udah pasti seger, ya iya, kan? iya. Pak, ke depannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Anda punya visi seperti apa sih, Pak, dari Gerejayan ini, Pak? Apa mau kemana gitu, Pak? Ada Iya. dalam visi Anda, Pak? Oh, visi itu harus mengikuti pasar. Jadi gini, momentum atau tren yang menurut saya bukan tren ya, momentum adalah kesehatan. Ya, dengan Hmm. adanya COVID dan sebagainya, hidup sehat, awet muda, aktif dan Hmm. sebagainya itu akan menjadi salah satu the main driver Oh. dari kehidupan konsumen.
Dan kebetulan kita di tengah-tengah di situ. Jadi kedepannya kita akan memastikan bahwa produk-produk turunan dari circular economy tadi yang berbasis kesehatan akan kita marketkan. Jadi gimana ya? Jadi Great Giant Food itu satu akan shifting dari yang tadi yang cuma dikenal sebagai produsen nanas, kita akan dikenal sebagai horticultural expert company, yang artinya dari hulu ke hilir sampai semua tipe buah-buahan kita akan pasarkan. Dari situ itu adalah etalase kita atau front. Cuma kita yang bisa bilang gini ya, bahwa kita punya nanas, kita punya banana, ini produknya, jusnya sebelah-sebelahan, langsung dari kebun kita. Dan kita tahu petaninya siapa yang bikinin. Kalau perusahaan lain nggak akan bisa, Pak. Nah, kita akan menjadi perusahaan seperti itu. Itu satu. Yang kedua tadi itu, yang circular itu luar biasa. Karena setiap waste, saya itu bahasa simpelnya, kalau orang lain itu lihatnya sampah, kita harus melihatnya sebagai harta karun, kalau saya bilang gitu. Karena dari situ kita create value yang, nah itu value itu yang akan menimbulkan banyak inovasi-inovasi yang belum semuanya saya petakan. Contohnya gini, sekarang ini di dalam dunia fashion itu banyak yang namanya, mereka ngomongin namanya sustainable fashion, karena dengan milenial itu gonta-ganti baju tiap minggu mesti ganti baju, karena di Instagram mesti ganti-ganti baju kan. Sampahnya kan numpuk luar biasa dan itu tidak biodegradable, dan mereka udah melihat bahan-bahan sintetik seperti kulitnya nanas sebagai bahan baku untuk bikin sepatu, bikin kain dan sebagainya, kemudian kertas dari pisang, terus kemudian piring dari kulitnya nanas, dari jambu dan sebagainya. Mereka sudah melihat itu, dan itu akan mendrive a lot of innovation, mendrive innovation di kemudian hari. Jadi ini yang saya melihat di kemudian hari, ya kita akan menjadi frontrunner proponen yang namanya circular economy. Artinya daripada kita create, kita ambil dari alam, kita create dan waste, kita ambil, kita create dan kita bukan recycle up untuk menjadi semakin create valuable. Itu yang saya lihat bahwa itu posisi di 10 tahun kemudian company seperti Great Giant Food akan bermain secara penting, dan harapan saya kita bisa bersaing dengan Thailand, ya kan? Thailand itu masa kita kalah buah-buahnya sama Thailand, padahal kita negara lebih besar, ya kan ya. Dan saya melihat kesempatan ini sudah mulai ada, karena di Thailand itu gini Pak, di Thailand itu penduduk populasinya mereka tidak berkembang, bahkan ada kecenderungan menurun. Kemudian dengan berkembangnya turisme, ya turisnya kan mereka maju ya, pariwisatanya mereka. Lebih gampang jadi pemandu wisata daripada jadi petani kan Pak. Jadi petani kan kerja keras, kalau jadi pemandu wisata kan keren. Jadi terjadi shifting, dan posisi yang kosong ini sebetulnya Indonesia bisa ambil. Tadi ini kemarin Pak Jokowi juga menyatakan mendukung bahwa hortikultural adalah salah satu strategik industri Indonesia di masa depan. Oke, menarik ya. Pak Lili, nampaknya ngobrol-ngobrol dengan Pak Tom ini banyak ide, Pak ya? Iya, nanti kita lanjutkan lagi nih. Ada seri 2 nih. Kayaknya gitu. Wah, luar biasa. Imajinasi kita dibawa kemana-mana ya tentang Indonesia, tentang... Saya nggak ngerti, karena orang tua saya petani nih, Pak Tommy. Jadi saya nggak membayangkan bahwa pertanian akan sejauh ini dibawa gitu ya. Akan dibawa berjalan gitu dan menjadi driver tadi ya, menjadi apa namanya, ya sesuatu yang sangat penting gitu ke depannya ya. Dan anak-anak muda itu mulai sadar Pak dengan mohon maaf ya, pertumbangan banyaknya startup teknologi. Jadi mereka sadar bahwa untuk bisa menjadi sukses itu membutuhkan differentiation, dan Indonesia itu differentiationnya di agriculture dan maritim. Ya, kenapa gini? Simpelnya, kenapa kita bisa menjadi perusahaan pineapple, salah satu pineapple terbesar di dunia dan sekarang menjadi yang terbesar? Karena Pak, untuk proses pineapple yang matanya itu loh Pak, yang kecil-kecil itu dicupitin satu-satu pakai manual. Ya, jadi kombinasi antara teknologi dan nasi matik Pak. Ya kan, tidak ada bisa selain alam yang mendukung dan kombinasi teknologi yang memberikan kita comparative advantage. Jadi, nah tadi yang Pak Osi bilang bahwa sebetulnya agriculture kita itu luar biasa. Kita itu we are the Brazilian of Asia. Diversity kita, flora dan fauna kita itu luar biasa.
Nah, itu yang tidak dimanfaatkan dengan baik, malah kita berusaha menjadi membuat bisnis sesuatu yang sebetulnya kita tidak mempunyai competitive edge. Dan itu mungkin mulai disadari oleh. Nah, kembali ke agriculture sekarang, being green sekarang cool lagi, Pak, keren lagi. Tapi dengan teknologi tadi, dengan sustainability, yang nggak kayak petani zaman, mohon maaf, betul. bapaknya Pak Ose ya, kan yang betul. kerja keras keringetan itu kan, ya kan. Sekarang sudah menjadi petani itu sudah beda dengan teknologi yang canggih, dengan apa namanya alat-alat, dengan sebagainya. Wow. Oke, Pak Lili, saya pikir cukup ya Pak yang ngobrol dulu sementara dengan Pak Tommy. Sudah 1 jam. Nanti dilanjut kita ke kantornya, Betul. beliau. Harus ke kantor. Seri berikutnya. Iya, terima kasih. Pak Tommy, terima kasih untuk waktunya Pak Tommy. Terima kasih Pak Ose. Terima kasih Pak Lili. semuanya. Pak Lili, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi, dan demikian perbincangan saya dengan Pak Tommy Watimena, CEO dari Giant Food, dan juga Pak Lili Agung dari Galeri HC yang berbincang-bincang dalam program Indonesia on Leadership. Terima kasih. Keep on growing and never give up.